Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah soundbar. Soundbar ini dari Samsung, serinya yang A450. Jadi seperti yang udah gue ceritain di video sebelumnya, gue itu pengen meningkatkan hasil suara dari TV yang gue baru beli untuk menggantikan TV gue yang lama. Untuk review TV-nya itu udah ada di video sebelumnya. Oke, kita unboxing dulu. Yang pertama, ini ada buku petunjuk penggunaan, dan ini juga ada caranya untuk pasang soundbarnya itu di tembok. Nah, sebelum teman-teman pakai soundbarnya, gue saranin teman-teman untuk baca buku petunjuknya dulu supaya tahu lebih detail tentang soundbar ini, baik cara pengoperasiannya, tombol-tombolnya, dan juga fitur-fitur lengkap dari soundbar ini. Di sini juga ada cara untuk menghubungkan subwoofer ke soundbarnya. Selanjutnya ini kita dapat dua kabel power. Yang unik dari kabel powernya ini tuh udah di posisi 90 derajat ya. Jadi ini kalau misalnya kita pasang melengkung itu bikin kabelnya nggak cepat rusak ya, karena memang posisinya udah melengkung. Kalau misalnya kabel yang standar itu kan biasanya lurus ya, dan lama-lama kalau misalnya kita tempatin kabelnya itu melengkung bakal cepat rusak. Nah, kalau ini udah melengkung jadi harusnya sih jauh lebih awet ya. Ini dapat dua, yang satunya untuk soundbarnya, yang satunya untuk subwoofernya. Selanjutnya ini kita juga udah dapat kabel Toslink 1,5 meter. Ini tuh kabel digital audio output. Jadi ini tipenya yang optical ya. Dan kita udah nggak usah beli kabel lagi kalau misalnya mau menghubungkan soundbar ini ke sumber suara lewat port optical. Ini dapat yang panjangnya 1,5 meter, dan ini cukup banget sih untuk konekin dari TV ke soundbar atau dari device lainnya yang punya optical port. Ini kita dapat juga remote controlnya untuk mengontrol soundbarnya. Untuk bentuknya sendiri nih gue suka ya, karena minimalis dan ergonomis waktu dipegang tangan, jadi nyaman gitu. Nah, untuk baterainya sendiri nih pakainya yang tipe A2, dan ini udah dikasih di paket penjualan ya, jadi kita nggak usah beli baterai lagi. Untuk tombol-tombolnya ini ada tombol on off, ini ada tombol input, ini ada tombol Bluetooth pairing, ini ada directional button, dan juga tombol play pause, tombol mute, tombol sound mode, dan tombol setting. Nah, untuk bagian volume dan woofer ini tuh bentuknya kayak semacam apa ya? Ada tuasnya gitu, jadi bisa digeser ke atas dan ke bawah. Ini gue pertama kali mau pakai remote ini agak bingung gue gimana sih caranya untuk naik turunin volumenya, karena kalau misalnya dipencet doang itu jadinya di mute ya. Ternyata caranya harus dicungkil seperti tadi. Selanjutnya kita juga dapat ini bracket untuk menggantung soundbarnya ke tembok. Dan ini ada dikasih dua baut, dan itu yang bulat itu adalah pengait untuk bracketnya. Nanti gue juga bakal tunjukin gimana cara pasang bracketnya ini ke tembok. Selanjutnya kita juga dapat kertas, ini panduan untuk ngebor lubang di dinding untuk pasang bracketnya tadi.
Ini dia tampilan dari soundbarnya. Ini di sekelilingnya itu udah dilapis kayak semacam kain gitu ya. Di ujungnya ada logo Samsung. Dan di bagian tengah itu ada 4 tombol untuk power, volume down, volume up, dan juga untuk input. Soundbar ini juga udah dapat sertifikasi Dolby Audio dan DTS. Untuk port inputnya ada digital audio in optical dan juga USB. Dan ini port untuk kabel powernya. Selanjutnya kita mau lihat subwoofernya. Ini subwoofernya itu punya panjang 27 cm, tingginya 34 cm, dan lebarnya itu 18 cm. Di bagian belakangnya ini ada port untuk kabel powernya tadi, dan tombol untuk pairing dari soundbar ke subwoofernya. Karena ini koneksi dari soundbar ke subwoofernya itu udah wireless ya, jadi ini mengurangi kabel-kabel yang seliweran. Tapi untuk di awal jadinya harus di pairing dulu. Untuk cara pairingnya ada di manual booknya. Nah ini begitu dinyalain, kita bisa milih untuk inputnya itu dari digital in, Bluetooth, atau dari USB. Ini kita bisa atur lewat remote untuk menentukan inputnya dari apa yang mau kita pakai. Untuk pairing dari soundbar ke source audionya itu caranya simple aja, kayak ngonekin peralatan Bluetooth pada umumnya. Jadi soundbar ini sebetulnya bisa menyala tanpa TV ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau puter lagu dari USB atau dari Bluetooth handphone itu bisa juga. Nah kalau misalnya teman-teman konekin ke TV, gue lebih saranin teman-teman untuk pakai koneksi yang optical aja. Kenapa? Karena kalau yang Bluetooth itu ada sedikit delay. Kalau misalnya kita lihat sama video itu kan jadi kelihatan ya ada delaynya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman hanya denger lagu doang lewat handphone, itu nggak akan ketara ada delay dari Bluetooth-nya. Selanjutnya kalau teman-teman pencet tombol sound mode yang ada di remote-nya, teman-teman bisa ganti sound mode. Ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adaptif, kemudian yang kedua itu standar, yang ketiga ada bass boost, yang keempat ada surround, dan yang kelima ada game. Nah ini mungkin teman-teman bisa ubah-ubah sesuai dengan konten yang lagi teman-teman tonton. Lewat remote juga teman-teman bisa ubah level dari treble dan bassnya. Selanjutnya untuk menaikkan atau menurunkan volume itu bisa dari remote juga, seperti yang gua udah tunjukin di awal tadi. Dan yang untuk woofer itu bisa kita atur juga untuk tingkat bassnya dari remote tadi. Nah ini untuk teman-teman yang TV-nya itu nggak pakai meja, jadi kayak gua ini di wall mounting, teman-teman juga perlu pasang soundbar ini di tembok juga. Pastinya posisinya ada di bawah dan ini pastiin udah pas di tengah ya. Jadi jangan sampai miring. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan kertas untuk pengukur jarak atau polanya ini. Teman-teman lubangin itu di bagian yang ada huruf B. Ini teman-teman pastiin dulu ya, diukur dulu. Jadi ini tuh nantinya itu bakal terpasang sedikit di bawah dari huruf B itu ya, karena sistemnya itu kan kayak disangkutin ke mountingnya, jadi bracketnya itu nanti bakal lebih bawah sedikit. Jadi teman-teman pastiin jaraknya itu minimal 5 cm dari TV ke soundbar. Ini kalau gua sekitar 8-10 cm. Nah untuk skrup yang kita pasang ke tembok itu kita harus beli terpisah, tapi untuk baut yang kita pakai untuk masangin bracket ke soundbar ini udah dikasih di paket penjualan. Nah selanjutnya gue mau bikin lubang dulu di tembok. Ini gue bikin lubang untuk visor. Jadi visor dan skrup ini gue beli terpisah. Ini panjang itu sekitar 4 cm. Jadi memang ini cukup dalam ya, supaya lebih kuat aja.
Nah, kalau lubangnya udah siap, kita tinggal masukin visernya ini ke lubang tersebut dengan bantuan palu. Nah, selanjutnya ini yang seperti lingkaran ini plastik. Ini kita bakal pasang di tembok dengan bantuan sekrup tadi. Pastiin ini udah masuk sempurna ke tembok ya, jadi rata dengan tembok. Nah, kita bakal bikin lubang yang sebelahnya. Next, setelah lubangnya beres, kita tinggal masukin visernya ke lubangnya itu dengan bantuan palu sama kayak tadi. Dan next kita bakal pasangin juga plastik yang bulat ini dengan sekrup sampai rata dengan tembok. Oh ya, waktu gue bikin lubang ini karena gue nggak ada water pass, itu pemasangan gue yang pertama itu agak miring. Jadi kalau bisa teman-teman pakai water pass atau pastiin ukuran kiri dan kanan itu sama tingginya. Karena kalau nggak itu bakal miring dan dari jauh tetap kelihatan agak annoying ya kalau miring soundbarnya. Nah, setelah dua buletan tadi itu terpasang dengan baik di tembok, kita tinggal sangkutin aja bracketnya ke buletan tadi. Nah, ini udah beres, udah terpasang ke tembok. Sekarang tinggal kita tes untuk suaranya. Untuk suara, mungkin teman-teman bisa dengerin pakai headset ya supaya lebih jelas. Ini pun gue juga nggak tahu sih apakah bisa akurat atau enggak. Seenggaknya ada gambaran aja ya. Kalau menurut gue ini soundbarnya ini bagus dan worth it juga karena harganya di sekitar 1,5 juta. Ini memang tipe lama tapi buat gua sih nggak masalah. Yang penting suaranya bagus dan pastinya lebih bagus daripada speaker standar TV. Selanjutnya gue mau kasih perbandingan antara yang video pertama ini tanpa soundbar dan video kedua itu dengan soundbar. Already be there if Roman wasn't driving Ford Knox on wheels. You see me shining, baby? Well, lock this eye. That's a trap. That's a bomb. All right, dorks, what are we blowing up? What? The Vatican? Wow, you guys are going to hell. Get out of here! The great Dom Toretto.
If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. And now, I am the man who's going to break your family. Piece by piece. The devil's coming. Boom. Tommy, I knew you would come for me. So how about we all just start shooting each other? Time to end this. Let's dig some graves. We'd already be there if Roman wasn't driving 4 knocks on wheels. You see me shining, baby? We're locked inside. That's a trap. That's a bomb. Hey, dorks, what are we blowing up? What? The Vatican? Wow, you guys are going to hell. The great Dom Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. And now, I am the man who's going to break your family. Piece by piece. The devil's coming. Boom. Tommy, I knew you would come for me. So how about we all just start shooting each other? Time to end this. Let's dig some graves. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
Nah itu dia untuk contoh suaranya, semoga bisa ada sedikit gambaran ya buat temen-temen. Dan jujur ini gue sebagai yang awam di dunia sound atau home theater, ini menurut gue sih udah cukup banget untuk penggunaan standar ya. Jadi untuk suara dari soundbarnya sendiri menurut gue ini jernih ya. Tapi untuk nonton film ini memang dialognya kadang agak tertutup dengan suara dari ambientnya. Kenapa? Karena mungkin nggak ada speaker centernya ya. Dan untuk subwoofernya sendiri menurut gue ini bassnya itu lembut, empuk, tapi juga tetap bertenaga. Tapi ini bisa dimaklumi karena memang hanya 2.1 dan juga sesuai dengan harganya ya. Jadi memang jangan harap untuk dapat fitur-fitur yang high-end karena ini memang soundbar tipe lama juga dan juga belum ada koneksi HDMI ya. Jadi ini hanya mengandalkan dari optical aja atau Bluetooth. Tapi kalau Bluetooth ya ada delay sedikit dan itu menurut gue wajar sih. Tapi overall gue sangat puas dan berasa banget bedanya nonton dengan soundbar dan tanpa soundbar itu jauh banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman memang kebetulan pengen meningkatkan kualitas suara dari TV teman-teman, gue saranin teman-teman untuk beli soundbar. Asli deh, ini nggak nyesel dan bikin teman-teman lebih betah ya untuk nonton. Dan selain itu karena ini koneksinya udah bisa pakai Bluetooth dan juga pakai USB, jadi teman-teman bisa memfungsikan soundbar ini standalone ya. Jadi walaupun tanpa TV, ini teman-teman bisa pakai untuk denger lagu di handphone atau denger lagu lewat USB. Jadi ini fungsinya jadi kayak mirip Bluetooth speaker biasa aja gitu, cuman bentuknya soundbar. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk link pembelian, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.